Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Progresif TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya, Brady Naraditya, selaku host pada program perdana kita yakni Progressive Talk. Nah pemirsa, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial, yakni Gus Birul Alim. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Gus, gimana nih? Sebelumnya kabarnya gimana nih Gus? Alhamdulillah, kabar baik-baik saja, sehat. Alhamdulillah semua keadaan dan semua goal dan yang lainnya lancar semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah perlu diketahui nih Gus, sebelumnya Gus Bir ini sudah dinanti-nanti oleh pemirsa Progresif TV nih. Masya Allah. Karena banyak sekali pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Gus Bir. Nah salah satunya nih Gus, mengapa syahadat menjadi rukun iman yang pertama? Itu Gus pertanyaannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pertama-tama sebenarnya kalau boleh kita revisi, sebenarnya syahadat itu bukan termasuk rukun iman, tapi dia masuk dalam kategori rukun Islam. Karena di dalam hadisnya dikatakan bahwa rukun Islam itu adalah antasyhada billah, yaitu bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kemudian sedangkan rukun iman, ya, rukun iman itu antuk minah billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Jadi sebenarnya syahadat ini bukan merupakan bagian dari rukun Islam, tapi bukan bagian dari rukun iman, tapi rukun Islam. Ya. Selanjutnya, mengapa syahadat ini menjadi yang pertama? Karena satu, memang di dalam redaksi hadisnya dikatakan syahadat itu adalah yang pertama, seperti di dalam hadis Jibril, di mana di sana diceritakan Rasulullah suatu ketika didatangi oleh seseorang yang asing, yang ternyata itu adalah malaikat Jibril. Di dalam dialog antara Rasul dengan malaikat Jibril, Rasulullah ditanya, mal Islam, apa Islam? Kemudian dijawab oleh Rasulullah, Islam adalah bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berdasarkan dari redaksi hadis Jibril itu, maka syahadat ini menjadi rukun Islam yang pertama. Kemudian yang kedua, syahadat ini juga menjadi penting karena syahadat merupakan cara seseorang untuk mengikuti Allah Ta'ala. Di dalam surat Ali Imran, Allah Ta'ala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Yang pertama kali bersyahadat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diikuti oleh malaikat, kemudian diikuti oleh orang-orang yang punya ilmu, dalam hal ini para nabi, para ulama. Nah dari sini kemudian syahadat itu menjadi salah satu hal yang paling utama di dalam tatanan keislaman seseorang. Maka syahadat ini diutamakan. Dan syahadat ini juga menjadi bagian dari sahnya seseorang untuk melaksanakan segala macam hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Tanpa syahadat, maka dia belum disebut Islam. Karena syahadat ini merupakan pintu atau merupakan kunci seseorang itu Islamnya diterima. Di samping itu, syahadat merupakan satu ibadah yang luar biasa, karena syahadat itu di samping diucapkan dengan lisan, syahadat ini juga harus diyakini dengan hati. Artinya seseorang tidak bisa hanya lisannya saja yang mengatakan syahadat, akan tetapi hatinya mengingkari, maka ini jatuhnya jadi munafik. Atau hatinya bersyahadat
hatinya bersyahadat akan tetapi lisannya tidak bersyahadat. Ini sama seperti orang yang mengakui kewajiban sholat tapi dia tidak mau melaksanakan sholat. Ya. Bahwa syahadat ini harus talaffuz bil lisan, iqrar bil lisan, harus diucapkan dengan lisan dan harus diyakini dengan hati. Maka dari situ syahadat ini menjadi hal yang paling utama dan yang paling prioritas dalam bangunan rukun Islam. Lalu, apakah kita hanya cukup melafadzkan syahadat saja pada saat sholat? Setelah seseorang itu mengucapkan syahadat, jadi syahadat ini sebenarnya kewajibannya adalah orang yang sama sekali belum pernah masuk Islam, ya, misalkan dia dari keluarga yang tidak Islam, maka secara hukum duniawi dia harus mengucapkan syahadat. Setelah dia mengucapkan syahadat, ini adalah syahadat yang menandakan bahwa dia telah masuk Islam dan dia telah menerima ajaran-ajaran Islam. Setelah dia melafadzkan syahadat, maka dia punya kewajiban untuk melaksanakan sholat, yang di dalam sholat itu ada rukun qauli, yaitu rukun yang diucapkan dengan lisan yang berupa syahadat. Jadi setelah orang itu melafadzkan syahadat sebagai tanda dia ini masuk Islam, maka di dalam keseharian dia punya kewajiban untuk melaksanakan sholat, yang di dalam sholat itu ada kewajiban untuk melafadzkan syahadat atau yang disebut dengan rukun qauli itu tadi. Nah, sebenarnya ada hal yang lebih penting, bahwa syahadat itu kalau kita lihat, kalau kita kaji secara pelafatan, ya, sebenarnya melafadzkan syahadat ini ya memang 2 kalimat syahadat itu saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Akan tetapi ada hal yang lebih penting dari itu, yaitu seseorang harus memahami dan mendalami makna dari syahadat itu sendiri. Dan ini adalah kewajiban yang pertama bagi manusia. Jadi sebelum manusia itu melaksanakan sholat, sebelum manusia melaksanakan rukun-rukun Islam yang lain, ada kewajiban yang pertama, yaitu kewajiban mencari Tuhan. Ya, ini adalah kewajiban yang pertama kali yang harus dilakukan oleh manusia sebelum melakukan ibadah-ibadah yang lain. Lah, apabila kewajiban menemukan Tuhan atau mencari Tuhan atau mengimani Tuhan, Tuhan itu adalah hal yang sangat ghaib atau ghaibnya ghaib. Ya. Kalau kewajiban ini sudah terlalui, maka kewajiban-kewajiban yang lain ini akan menjadi mudah. Maka dari itu, iman ini adalah ibadah yang paling utama di antara sekian banyak ibadah yang menjadi kewajiban manusia. Karena sebenarnya permasalahan syahadat, ya, syahadat yang bukan hanya sekedar melafadzkan 2 kalimat syahadat, akan tetapi syahadat yang benar-benar diyakini dan difahami, itu sebenarnya adalah sebuah ibadah yang memang memerlukan olah pikir yang panjang, memerlukan pendalaman, memerlukan kajian yang luar biasa. Makanya mohon maaf, secara hukum duniawi, orang yang terlahir dari 2 orang tua yang muslim bisa saja dia disebut orang Islam secara hukum duniawi. Tapi sebenarnya dia punya kewajiban. Apakah label Islam itu kemudian menjadikan dia itu selamat nanti di akhirat?
Nah itu belum tentu. Akan tetapi kewajiban dia selain dari label Islam yang dia sandang karena dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat atau dia terlahir dari 2 keluarga dari 2 orang tua yang Islam, ada satu kewajiban yang memang sangat-sangat krusial, yaitu mencari, memahami dan mengimani makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apakah kita juga ikut harus mengucapkan syahadat dulu, Gus? Kan kita udah terlahir dari label orang tua yang beragama Islam. Apakah kita juga harus bersyahadat kembali? Secara hukum duniawi tidak. Orang yang lahir dari 2 orang tua yang Muslim, secara hukum duniawi dia sudah dianggap Islam dan dia diperlakukan sebagaimana orang Islam, dan dia juga punya kewajiban sebagaimana kewajiban orang Islam yang ada di dalam rukun Islam itu. Akan tetapi setiap orang tanpa pandang bulu, apakah dia asalnya itu kafir atau asalnya itu Muslim, punya kewajiban untuk memahami dan mengimani kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kata-kata i'lam itu berasal dari masdar ilmu, kalau di dalam bahasa Arab disebut begitu ya. Nah, ilmu itu apa? Disebut ilmu itu kalau sudah memenuhi 3 unsur. Apa aja itu, Gus? Nah, 3 unsur, Gus. Yang pertama disebut ilmu kalau dia itu yakin. Sehingga kalau masih ragu-ragu, ini tidak bisa disebut ilmu. Ya. Satu unsur yang pertama itu jadi harus apa? Harus benar-benar yakin gitu. Harus benar-benar yakin ya. Yang pertama harus yakin. Yang kedua sesuai fakta. Sampean punya keyakinan terhadap sesuatu, tapi keyakinan sampean ternyata tidak sesuai dengan fakta, ini tidak bisa disebut ilmu. Gitu ya. Yang ketiga, keyakinan kita itu harus berdasarkan dalil. Jadi ada 3 komponen sesuatu itu disebut ilmu. Yang pertama yakin, yang kedua keyakinannya harus sesuai fakta, yang ketiga keyakinannya itu harus berangkat dari dalil. Dalil ini berarti ada tendensi kuat. Kalau tidak ada dalil, kita tidak punya tendensi, artinya kita itu ikut-ikutan saja, maka ini tidak disebut ilmu. Makanya saya tegaskan tadi bahwa orang yang terlahir dari 2 orang tua yang Muslim, secara hukum duniawi dia disebut orang Islam, tapi dia punya kewajiban untuk mengetahui la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Berarti dia harus mencari dalil. Tidak boleh saya mengetahui Allah, kenapa? Karena orang tua saya. Ini bukan ilmu. Ini berarti kita tidak fa'lam, padahal perintahnya Allah itu adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Berarti kita harus mencari. Selama kita belum melakukan pencarian, kita belum melakukan kajian, maka selama itu pula kita masih belum dikatakan orang yang mengamalkan firman Allah, yaitu mengimani atau memahami kalimat la ilaha illallah. Makanya kewajiban yang pertama, ini alasan mengapa syahadat itu menjadi hal yang paling utama. Karena itu itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Di samping di dalam redaksi hadis memang syahadat itu diposisikan di urutan yang pertama. Nah, gitu. Tadi di awal Gus mengatakan bahwa syahadat ini merupakan kunci awal kita untuk masuk Islam. Iya, betul, Gus? Betul. Nah, ini pertanyaan dari saya nih, Gus. Ya. Apakah hanya dengan bersyahadat saja kita bisa masuk Islam? Apa tidak ada jalan-jalan lain untuk bisa masuk Islam? Ya, memang syarat Islam itu ya harus bersyahadat.
Sebagaimana kalau orang mau masuk Kristen itu dibaptis ya. Jadi itu merupakan kunci. Saya masih ingat perkataan dari Dr. Said Ramadan Al-Buti ketika menjelaskan tentang hadis Jibril. Beliau secara tegas mengatakan bahwa syahadat ini adalah kunci seseorang itu masuk dalam lingkaran Islam. Artinya dengan syahadat itu berarti dia secara tidak langsung berkomitmen untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala dan percaya terhadap Rasulullah. Otomatis itu adalah sebuah komitmen untuk melaksanakan ajaran-ajaran dari Allah maupun dari Rasulullah. Tidak ada cara yang lain untuk diakui masuk Islam. Tidak bisa. Misalkan saya jadi orang yang baik aja deh, tidak perlu bersyahadat, tidak bisa. Ya. Karena memang syahadat itu menjadi kunci utama seseorang itu masuk di dalam ajaran-ajaran Islam. Dan syahadat ini juga yang menjadi kunci segala macam ibadah yang kita lakukan itu akan menjadi sah. Ini dengan menjadi sah dan mendapatkan balasan, ya, menjadi sah dan mendapatkan balasan. Nah, jadi itu pemirsa. Kuncinya cuma dengan syahadat, kunci awalnya. Betul, Gus? Iya. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari pemirsa Progresif TV ini. Jika bersyahadat secara sembunyi-sembunyi dan diniati masuk Islam, akan tetapi mengaku Katolik di depan keluarga karena keluarga menentang, tetapi tetap menjalankan kewajiban sebagai seorang Muslim. Nah, itu bagaimana Gus hukumnya? Jadi syahadat itu sebenarnya atau status keislaman seseorang itu tidak wajib untuk ditampakkan sebenarnya ya. Jadi kalau ada orang Islam terus dia itu tidak memproklamirkan keislamannya ya sebenarnya tetap sah saja gitu ya. Ada orang yang bersyahadat tapi setelah dia syahadat status keislamannya disembunyikan, ini tidak masalah. Sebagaimana Sayyidah Asiyah, istrinya Fir'aun, ya itu kan juga dan seluruh keluarganya ya itu kan juga orang yang Islam. Tapi di hadapan Fir'aun dia tidak memproklamirkan keislamannya. Artinya status keislaman seseorang ini memang tidak wajib untuk diproklamirkan dan tidak menjadi syarat sah Islamnya seseorang itu harus diproklamirkan. Cuma problemnya, bolehkah seseorang itu mengaku, nah gitu. Bolehkah seseorang itu mengaku bukan Islam atau mengaku non-Muslim, mengaku Kristen, Katolik, Buddha, Hindu di hadapan orang tuanya misalkan karena alasan apa? Takut atau lain sebagainya ya. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan bahwa illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Seseorang itu boleh saja mengaku bukan Muslim atau boleh saja seseorang itu melakukan hal-hal yang menunjukkan bahwa identitas dia itu bukan identitas seorang mukmin dalam keadaan darurat. Maksud keadaan darurat itu apa? Yaitu dia berada pada sebuah keadaan yang apabila dia tidak melakukan satu hal tertentu, maka nyawanya dan jiwanya ini terancam. Misalkan kalau saya tidak mengaku sebagai Katolik, jiwa saya terancam. Misalkan ya. Nah dalam keadaan seperti itu boleh-boleh saja seseorang mengaku menjadi Katolik, tapi dalam keadaan darurat. Apabila keadaannya tidak darurat, contohnya misalkan kalau dia mengaku sebagai Muslim, imbasnya dia akan dijauhi sama keluarganya, diputus tali silaturahminya. Ini kalau dikaji secara kacamata fikih sebenarnya ini bukan keadaan darurat. Karena para sahabat-sahabat Rasulullah dulu pun juga seperti itu. Bagaimana? Ketika perang Badar kita melihat ada banyak tokoh-tokoh sahabat yang sudah masuk menjadi pengikutnya Rasulullah berperang dengan
kakaknya sendiri, berperang dengan orang tuanya sendiri, gitu ya. Nah, jadi di dalam konteks di luar keadaan darurat ya, sebenarnya seseorang itu tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang menunjukkan identitas selain Islam apabila keadaannya bukan keadaan darurat. Tapi bila itu tetap dilakukan, boleh enggak? Ya sebenarnya enggak boleh. Enggak boleh. Ketika dia mengaku sebagai non muslim padahal dia itu identitasnya muslim dalam keadaan yang tidak darurat artinya tidak ada yang mengancam jiwanya, ya tidak boleh dia melakukan hal itu hukumnya haram. Tapi menyebabkan dia rusak enggak syahadatnya, rusak enggak imannya, selama hatinya masih tetap berpegang teguh pada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak, tapi ya dia melakukan keharaman. Seperti misalkan kita dalam keadaan normal, misalkan karena alasan toleransi atau alasan-alasan yang lain ya, kita ikut misalkan sujud di depan salib misal ini ya, misalkan ya, atau kita melakukan hal-hal yang seolah-olah itu menunjukkan identitas non muslim lah ya. Yang lagi viral tuh ini Gus, ikut-ikutan menyanyi lagu Nasrani gitu. Ya misalkan itu ya, misalkan ikut-ikutan menyanyikan lagu-lagu Nasrani misalkan ya, itu menjadikan seseorang kafir enggak? Selama hatinya ini masih memegang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan dia yakini betul dan dia paham betul dalil-dalilnya, tidak merusak keimanan. Hanya dia melakukan hal yang diharamkan. Dia melakukan sebuah keharaman karena tidak dalam keadaan darurat. Kan gitu konteksnya. Al-Qur'an menyatakan ilaman ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali dia terpaksa dalam hal ini dia benar-benar dalam kondisi darurat tapi hatinya masih berpegang teguh pada keimanan. Jadi syahadat ini sebenarnya akan rusak kalau satu, dia di dalam hatinya ada unsur meremehkan terhadap la ilaha illallah. Yang kedua, di dalam hatinya ada unsur menentang terhadap la ilaha illallah. Dengan dua hal ini, maka syahadat seseorang, keimanan seseorang itu rusak. Tapi kalau dia tidak meremehkan dan dia tidak menentang kalimat la ilaha illallah, ya syahadatnya tidak akan rusak. Hanya saja pekerjaan-pekerjaan itu menjadi haram. Gitu. Baik Gus, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Gus. Cukupkah hanya mengucapkan syahadat saja untuk menjadikan iman kita sempurna? Iya. Di dalam surat Al-Fatihah itu ada ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata-kata Rob itu artinya adalah mendidik atau yang mengatur ya. Mendidik atau yang mengatur tanpa pamrih, itu arti Rob itu. Jadi kalau ada yang mendidik, ngatur tapi dia masih mengharapkan pamrih, maka tidak disebut Rob ya. Di dalam makna Rob itu sebenarnya mengapa Allah ini disebut mendidik manusia ya. Rabbil Alamin ya, mendidik seantero alam. Karena Allah itu menurunkan ajaran-ajaran yang dengan ajaran itu seseorang akan menemukan kesempurnaannya. Jadi hanya dengan mengucapkan kalimat syahadat apakah seseorang itu imannya bisa sempurna? Iman seseorang atau syahadat seseorang atau Islam seseorang itu bisa sempurna apabila dibarengi dengan bukti. Nah, bukti ini adalah amal. Ya, bukti ini adalah amal. Sehingga ketika dia sudah bersyahadat, maka syahadat ini akan semakin sempurna kalau dibuktikan dengan amal. Dia banyak melakukan sholat. Sholat bukan hanya yang fardu saja, tapi
yang sunnah pun dilakukan, puasa pun bukan puasa Ramadan saja, tapi yang di luar Ramadan pun dilakukan dan lain sebagainya. Karena menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, amal seseorang ini sebenarnya bukan hanya catatan saja. Misalkan Mas Brady ini sholat ya, katanya sholat itu kan dapat pahala. Pahala itu apa sih? Pahala itu adalah sebuah amal yang sebenarnya ada faktanya, bukan hanya catatan saja. Mas Brady dapat catatan pahala telah melakukan sholat gitu ya, dapat catatan, bukan. Tapi di dalam istilah Ahlussunnah wal Jamaah itu disebut tajassud. Tajassud itu berarti ada faktanya, kelihatan, menempel. Jadi kalau kita melakukan amal kebaikan, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita umroh, kita sholat, itu ada kebaikan-kebaikan yang menempel pada diri kita, sehingga orang itu akan semakin sempurna dengan amal-amal itu. Maka tidak cukup seseorang itu hanya beriman saja, tapi iman itu harus dibuktikan dengan amal. Nah, dengan amal ini iman seseorang itu akan semakin sempurna, ya. Seseorang itu akan semakin menuju pada tingkat kesempurnaan. Makanya orang yang beriman dan banyak beramal ini tingkat keimanannya ini akan semakin sempurna. Nah, selanjutnya bagaimana kita menyadari bahwasannya syahadat kita telah batal? Gimana? Iya. Ulama ahli fikih itu menyebutkan bahwa ada banyak hal, ya, ada banyak sekali yang menyebabkan syahadat seseorang itu batal. Al-Imam Ibnu Hajar itu menulis sebuah kitab, ya, yang di sana beliau ini menjelaskan hal-hal yang bisa membatalkan syahadat. Kemudian di dalam kitab Asy-Syifa miliknya Qadhi Iyad, beliau juga menjelaskan banyak hal yang menyebabkan syahadat seseorang ini rusak. Nah, bagaimana caranya agar kita itu menyadari bahwa syahadat, mengetahui atau menyadari bahwa syahadat kita itu rusak? Ya tentunya kita harus mengetahui hal-hal apa saja yang bisa menyebabkan seseorang ini keluar dari Islam atau syahadatnya ini rusak. Nah, tentu ini banyak sekali ya contoh-contohnya, surah-surahnya itu banyak sekali. Tapi dari sekian banyak contoh, dari sekian banyak praktek yang disebutkan oleh para ulama, sebenarnya semuanya itu bermuara pada dua hal itu tadi. Yang pertama adalah meremehkan la ilaha illallah, menganggap remeh, menertawakan la ilaha illallah, maka seseorang itu rusak ya syahadatnya. Ya, atau yang kedua, dia bukan meremehkan tapi justru menentang, ya, menentang terhadap ajaran atau kandungan dari la ilaha illallah. Satu contoh misalkan begini, membuang Al-Quran, ya, membuang Al-Quran itu kalau disertai dengan unsur meremehkan maka rusak syahadatnya. Tapi kalau membuang Al-Quran tidak sengaja, kan tidak ada, pekerjaan itu kan tidak dibarengi dengan apa? Dengan meremehkan. Maka itu tidak merusak terhadap syahadat. Ya. Jadi dari sekian banyak contoh-contoh yang disebutkan oleh ulama, itu sebenarnya muaranya ya pada dua hal itu tadi, meremehkan dan menentang terhadap kandungan la ilaha illallah. Berarti orang tersebut secara nggak langsung nih udah keluar dari Islam nih, bisa dikatakan seperti itu atau tidak? Iya, sudah dikatakan keluar dari Islam, ya, dengan adanya dua unsur itu tadi. Nah, itu meliputi keyakinan, kemudian ucapan, kemudian yang ketiga perbuatan, ya. Keyakinan seperti meyakini bahwa Allah itu tidak layak jadi Tuhan misalkan.
atau Allah itu mempunyai beberapa sifat-sifat yang tidak layak lah, yang bertentangan dengan kesucian Allah. Kalau yang ucapan itu seperti mengucapkan kalimat-kalimat yang meremehkan atau menentang terhadap kandungan la ilaha illallah. Kalau pekerjaan itu berarti melakukan hal-hal yang merusak atau bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah, seperti sujud di hadapan berhala, sujud di di depan makhluk dan lain sebagainya. Saya kira begitu. Baik pemirsa, telah usai perjumpaan kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Gus Birul Alim telah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio ini. Sama-sama. Untuk itu kesimpulan dari pengajian ini adalah syahadat itu berasal dari dua, selain lisan juga dari hati. Untuk itu bagaimana kita sebagai umat muslim untuk tetap meyakinnya. Nah untuk itu saya Brady Nartia selaku host pada hari ini pamit undur diri, dan jangan lupa untuk terus tonton program yang menarik hanya di Progresif TV. Progresif TV, mata air kearifan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.